Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk kesempatan kali ini adalah keselamatan kerja di laboratorium, di mana pada laboratorium IPA menyangkut keselamatan terhadap pengguna dan juga keselamatan terhadap alat-alat dan bahan yang digunakan. Berikutnya, jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Yang pertama, kebakaran akibat penggunaan bahan kimia yang mudah terbakar. Yang kedua, ledakan akibat reaksi eksplosif dari bahan-bahan reaktif atau oksidator. Ketiga, keracunan bahan kimia yang berbahaya. Jenis berikutnya, iritasi peradangan pada kulit dan juga mata. Jenis bahaya berikutnya, luka pada kulit dan mata akibat pecahan kaca. Terakhir adalah sengatan listrik. Berikutnya adalah syarat-syarat laboratorium yang baik. Pertama, kelengkapan alat keselamatan, nomor telepon penting, contohnya pemadam kebakaran, petugas medis, dan lainnya. Kedua, ruang laboratorium memiliki sistem ventilasi yang baik, proses keluar masuk udara yang stabil, sirkulasi udara yang segar harus diperhatikan dengan baik. Semakin banyak sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga sehat. Kemudian ruangan harus ditata dengan rapi, supaya semakin memudahkan kita untuk mencari bahan kimia atau bahan yang lain yang kita perlukan. Yang keempat, alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Kelima, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Laboratorium setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup. Yang keenam adalah bahan kimia yang berbahaya disimpan pada rak khusus. Alat keselamatan kerja di laboratorium. Di dalam laboratorium harus sudah tersedia seluruh alat keselamatan kerja supaya saat terjadi kecelakaan atau darurat bisa diatasi dengan cepat. Berikut alat keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Yang pertama, pemadam kebakaran. Yang kedua, air washer, water shower, kotak P3K, jas lab, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, dan plester pembalut. Baiklah, untuk usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium, usaha atau tindakan pencegahan kecelakaan di laboratorium yang paling baik adalah bersikap dan bertindak hati-hati, bekerja dengan teliti dan tidak ceroboh, serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku. Usaha atau tindakan pencegahan kemungkinan timbulnya kecelakaan seperti menyediakan berbagai alat atau bahan yang ditempatkan di tempat yang mudah dicapai. Alat dan bahan itu misalnya seperti ember berisi pasir untuk menanggulangi kebakaran kecil agar tidak terjadi kebakaran yang besar. Alat pemadam kebakaran dan selimut yang terbuat dari bahan anti api. Kemudian kotak P3K untuk memberikan pertolongan pertama. Yang kedua, tidak mengunci pintu pada waktu laboratorium sedang dipakai dan mengunci pintunya pada waktu yang laboratorium tidak dipakai. Ketiga, kalau guru dan laboran tidak ada, siswa dilarang masuk. Dan keempat, bahan yang mudah terbakar disimpan pada tempat yang khusus. Yang keenam, penyimpanan bahan-bahan yang tergolong racun atau berbahaya, air raksa atau bahan kimia lainnya di tempat terkunci dan aman. Yang keenam, pengadaan latihan-latihan cara mengatasi kebakaran secara periodik. Yang ketujuh, penggunaan tegangan listrik yang rendah dalam melakukan percobaan listrik, misalnya 12 volt atau 15 volt. Kedelapan, pengadaan skalar pusat untuk listrik sehingga jika diperlukan semua aliran listrik di laboratorium dapat diputuskan. 9. Penggantian kawat sekring pengaman harus dilakukan dengan sekring yang setara.
10. Pengadaan jaringan listrik tambahan tidak diperkenankan kecuali yang dilakukan oleh instalator listrik dengan izin PLN. Baiklah, untuk selanjutnya adalah aturan-aturan di laboratorium. Untuk menghindari kecelakaan, para pengguna laboratorium diharapkan dapat mematuhi aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku di laboratorium IPA adalah aturan umum. Yang pertama, siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa izin dari guru. Yang kedua, hendak memakai jas praktikum apabila mengadakan kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, bacalah semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Ikuti petunjuknya, apabila masih bingung, tanyakan kepada guru. Keempat, pada saat kegiatan praktikum berlangsung, dilarang makan dan minum. Dilarang menyalakan api. Gunakan alat-alat sesuai petunjuk dan seizin guru. Selesai melakukan kegiatan, kembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan bersih dan rapi. Cucilah tangan setelah melakukan kegiatan. Yang 9, bersihkan meja kerja dan ruangan laboratorium setelah kegiatan selesai. 10, kontrol lagi semua peralatan dan pastikan semua dalam keadaan aman. Sekarang yang B, aturan keselamatan terhadap listrik. Yang pertama, pastikan tangan dan meja kerja dalam keadaan kering. Yang kedua, pastikan keadaan listrik telah terputus dari sumber listrik saat melakukan pengubahan rangkaian listrik. Yang ketiga, jangan menggunakan steker yang bertumpuk-tumpuk di stop kontak karena dapat menyebabkan kelebihan beban yang menimbulkan panas dan memicu kebakaran. Baiklah, selanjutnya adalah jenis kecelakaan yang mungkin terjadi dan bagaimana cara penanganannya. Pencegahan dan penanggulangan kejutan listrik. Yang pertama, menyediakan pemutus arus yang dekat dan dengan jangkauan. Mengetahui letak kabel yang terhubung dengan sumber tegangan utama saat berfungsi. Ketiga, mengetahui kesesuaian tegangan yang akan digunakan dengan kemampuan alat yang akan digunakan. Menyediakan saklar, penyambung, dan pemutus ke stop kontak masing-masing. Kelima, memastikan semua kabel terhubung sempurna. Memberikan petunjuk pada penggunaan laboratorium sebelum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan arus listrik. Jika terjadi kejutan listrik, putuskan aliran listrik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melakukan hubungan pendek, melepas steker dari stop kontak, memutuskan arus dari saklar yang tersedia, menarik bagian tubuh penderita yang terkena dengan isolator. Poin berikutnya adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pencegahan kebakaran dengan cara yang pertama, menjauhkan bahan yang mudah terbakar, memastikan seluruh tersedia sumber air, selimut api, dan pemadam. Bunsen segera dimatikan bila sudah digunakan. Botol yang berisi zat yang mudah terbakar jauhkan dari api. Nyala pembakar spiritus jika tidak digunakan dipadamkan. Sisa fosfor segera dibakar. Meninggalkan laboratorium, matikan dulu api, lampu listrik, dan bisa menimbulkan kebakaran. Jangan buang sisa yang masih panas ke tempat sampah. Penanggulangan kebakaran dengan cara pertama, apabila api membesar, segera dipadamkan. Api yang baru timbul segera dipadamkan dengan karung basah atau selimut api. Menggunakan pemadam kebakaran. Selanjutnya adalah lambang-lambang bahaya yang harus Anda ketahui. Yang pertama, animal hazard, yaitu bahayanya berasal dari hewan. Yang kedua, sub-instrument hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Kemudian heat hazard, yaitu berasal dari benda yang panas. Baiklah, yang keempat adalah glassware hazard, yaitu berasal dari pecahan kaca, yaitu gelas kimia. Yang kelima, chemical hazard, yaitu bahan kimia itu dapat membuat kulit kita gatal dan iritasi. Yang keenam adalah electrical hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam penggunaan supaya tidak tersengat listrik.
Selanjutnya phase hazard. Ini lambangnya, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat menimbulkan iritasi mata dan wajah. Yang 8 fire hazard, yaitu berasal dari benda yang mudah terbakar. Yang ke-9 biohazard, yaitu bahaya yang berasal dari biologis. Bahan tersebut bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Yang ke-10 laser radiation hazard, yaitu berasal dari sinar laser. Yang ke-11 adalah radioactive hazard, yaitu berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan radiasi, terpapar terlalu lama akan menyebabkan ledakan. Yang ke-12 explosive hazard, yaitu yang berasal dari ledakan seperti dari api. Sampai di sini dulu materi untuk keselamatan kerja di laboratorium. Semoga Anda semua dapat memahami. Sampai jumpa pada video berikutnya.